Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Masih di chapter yang ke-6 berkaitan dengan animals atau hewan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada bagian-bagian atau ciri-ciri fisik khusus dari hewan yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kita mempelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan. Oke, anak-anakku sekalian, before we start our class, let's open it by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, insyaallah dengan membaca doa tadi, semoga pembelajaran hari ini selalu diberikan keberkahan dan menjadikan diri kita jadi lebih baik karena ilmu yang bermanfaat. Oke, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang yang disebut sebagai animals special characteristics. Kita ulang, animals special characteristics atau karakteristik atau ciri-ciri khusus hewan. Nah, kita akan bicara tentang bagian-bagian khususnya dari seekor hewan, di mana tidak semua hewan memiliki ciri fisik ini, ya. Tapi bisa ditentukan dari tempat hidupnya, bagaimana cara dia beradaptasi dengan lingkungan, yang kemudian membuat ciri-ciri fisik ini menjadi berbeda antara satu dengan hewan yang lain. Oke, let's start from the first. Kita akan mulai dengan how to tell or how to pronounce it. Bagaimana cara menyebutkan atau bagaimana cara melafalkannya dalam bahasa Inggris. Oke, kita mulai ya. The first we have antlers, ya, antlers, ya, antlers. Jadi t-nya sedikit dihilangkan, antlers. And then we have fin. Oke, boleh diulangi ya. And then we have fur. Oke, and then gills. The last hoof. And then horns, paw, scale, and then we move to this one. We have shell, and then we have spot, stripe, and then we have tentacles, and then we have tusk, and then we have wings, claws. Okay, let's move. Kita pindah ya. We have beak, and then tail, and the last one is feather. Oke, pastinya pada pengen tahu ya, apa arti dari masing-masing ciri fisik hewan-hewan ini. Tentunya bagi kalian yang sudah tahu, ini sudah menjadi sangat mudah ya. Nah, bagi yang belum tahu, mari kita cari tahu bersama-sama. Mungkin hanya sebagian saja atau sudah semuanya dipahami. Nah, kita anggap saja mengulangi ya, mereview kembali. Oke, kita mulai dari yang paling kanan dulu di sini. Kita punya antlers ya. Antlers di sini artinya tanduk. Nah, nanti kita akan temukan juga kata yang lain yang maknanya seperti tanduk itu juga, hanya berbeda. Antlers di sini biasanya tanduknya itu bercabang ya, seperti yang kita temukan di hewan rusa ya. Nah, itu hewan rusa, jadi cabangnya banyak ya. Itu antlers namanya. And then we have fin. Fin di sini artinya sirip. Ya, hewan apa yang punya sirip? Ya, fish atau ikan ya. And then we have fur. Fur ini bulu ya. Nanti kita juga akan temukan kata lain yang maknanya sama seperti bulu. Jadi fur di sini itu maksudnya bulu yang halus. Biasanya ketemu di hewan-hewan mamalia seperti kucing ya, atau misalnya beruang atau hewan-hewan lain yang mamalia. Itu disebut fur ya, fur, bulu halus. Disebut bulu juga, cuma bentuknya lebih halus. Oke, tadi kita sampai pada kata hoof. Hoof di sini artinya adalah tapal kuda ya, tapal kuda atau bagian bawah kuku dari hewan kuda atau zebra atau sejenisnya ya, disebut hoof. Nah, kalau dalam bentuk jamak maka huruf F-nya menjadi huruf V, jadi seperti ini. Nah, ini kalau bentuknya lebih dari satu ya, perubahannya seperti itu. Oke, lalu kita punya horn. Horn ini tanduk. Nah, ini sama seperti tadi kata antlers ya, antlers. Kenapa berbeda? Kalau horn ini sepertinya tadi kita temukan pada kambing, sapi, kerbau. Nah, itu ya. Itu seperti itu. Itu namanya horn.
lurus atau melengkung saja, tidak bercabang, itu namanya horns. Ya, jadi tadi ada kata antlers dan kata horns yang memiliki artinya tanduk sama, hanya saja bentuknya berbeda. Kalau kita punya paw, ya, paw itu cakar. Nah, paw di sini artinya cakar namun kecil, ya, kecil sekali. Seperti yang kita temukan pada cat, kucing atau hamster. Nah, itu paw ya, namanya kecil, ya. Lalu tadi artinya tetap cakar ya. Oke, kita lanjutkan. Scale. Scale di sini artinya sisik, ya. Pada hewan apa yang punya scale? Ya, punya ada fish, and then we have snakes, ya. Terus we have apa lagi hewan yang punya sisik, ya. Hewan-hewan biasanya hewan-hewan perairan ya, hewan-hewan laut ya. Oke, langsung kita mulai lagi. Ada shell. Nah, di sini shell artinya cangkang, ya, cangkang. Shell ini sendiri bisa bermakna kerang. Hanya saja karena kita bicara tentang bagian tubuh hewan, maka shell kita maknai sebagai sebagai cangkang ya. Jadi seperti kita punya keong, terus kita punya oyster atau kerang-kerangan itu yang ada apa? Yang ada mutiaranya di dalamnya, disebut shell, itu cangkang. Oke, lalu kita punya spot. Nah, spot di sini artinya bintik-bintik. Ya, hewan yang punya bintik-bintik seperti leopard, cheetah, itu spot, ya. Atau punya kucing di rumah yang punya spot. Nah, kalau spotnya banyak jadi spots gitu ya. Banyak berarti bintik-bintiknya banyak. And then we have stripe. Stripe ini belang-belang, lawannya spot. Kalau stripe belang-belang berarti kita punya bagian-bagian tubuhnya belang-belang seperti tiger. And then we have zebra, ya, belang-belang seperti itu. Oke, and then we have tentacles. Nah, tentacles itu artinya tentakel ya kalau menyebutnya ya. Nah, itu bukan ini ya. Nah, tentacles ini adalah bagian tubuh yang dimiliki hewan seperti cumi-cumi ya, sotong. Nah, itu ya. Itu tentacles namanya. Walaupun nanti ada perbedaan sedikit dengan satu bagian hewan yang lain yang dimiliki oktopus, itu namanya bukan tentakel ya, itu arm, lengan ya, itu lengannya. Jadi nanti kita bahas kalau di pertemuan yang berikutnya. Oke, lanjut lagi ada kata tusk. Tusk di sini artinya gading, ya, gading. Nah, ini berbeda nih. Kalau tusk ini berarti gading dan gimana tanduknya itu berada di area mulut, bukan di kepala, ya. Ini sedikit berbeda, tusk ya. And then we have wings, sayap sudah pasti kenal ya. Lalu ada claws. Nah, claws ini artinya juga cakar, hanya saja lebih besar dan lebih panjang. Biasanya kita temukan di hewan-hewan liar yang besar seperti tiger, ya, wolves, atau kita punya lion. Nah, itu disebut claws, ya, claws, bukan paws. Nah, kayak atau elang, itu ada claws-nya, ya, claw. And then we have beak. Nah, beak ini paruh ya, beak. Nah, beak hewan-hewan yang punya paruh seperti burung-burung, ya, itu beak ya. Oke. Tadi kita tail, ekor, dan terakhir feather. Nah, feather ini bulu juga, hanya sedikit berbeda dengan apa tadi? Kata fur, ya. Fur ini bulu juga, namun berbeda dengan feather. Kenapa berbeda? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal, fur ini artinya bulu halus, seperti pada kucing, ya. Ada dog, nah, itu fur. Nah, tapi kalau di feather ini biasanya muncul di hewan unggas. Atau hewan unggas? Ya, hewan seperti bebek, burung, ya. Ayam, itu disebut feather, ya. Jadi perbedaannya adalah pada bentuk bulunya atau ukuran bulunya atau tekstur bulunya bahkan ya. Jadi tadi perbedaan fur, feather, ya, dia ada beberapa kata tadi yang sama ya, seperti feather, ada kata horns, lalu antlers ya. Lalu ada beberapa tadi ada paw, ada claws. Nah, harus sedikit berhati-hati. Oke, anak-anakku sekalian, itu dulu untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengulangi video ini untuk kembali menemukan bagaimana cara menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan tadi dengan benar dan membedakan atau membuat ciri dari hewan-hewan tertentu menggunakan ciri fisik khusus ini untuk menentukan hewan lain yang memiliki kriteria sama. Oke, that's all for today's meeting. Terima kasih sudah hadir hari ini ya dan menyimak sampai habis. See you again on our next meeting. Let's close it by saying hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.